bersama neneknya. Setiap malam sebelum tidur, ia meminta neneknya bercerita. Malam itu, nenek mengisahkan sebuah hikayat lama, kisah Tajul Muluk. Nek, malam ini ceritanya tentang apa? Tentang seorang raja bijaksana, Malik Sulaiman Syah. Ia memimpin negeri makmur, tapi bersedih karena belum punya permaisuri. Kasian, Nek. Terus bagaimana? Raja meminta Perdana Menterinya menemui seorang pertapa. Paman, pergilah ke Gunung Utara. Tanyakan jodohku pada sang pertapa. Baik, Paduka. Rajamu telah dijodohkan dengan putri raja dari negeri jiran. Datanglah ke sana. Terima kasih, Dek. Aku akan segera menyampaikan kabar gembira ini. Kalau begitu, siapkan pasukan. Kita pinang sang putri. Ayahanda, hamba bersedia menerima pinangan Raja Malik. Baiklah, wahai menantuku. Mereka menikah dan lahirlah seorang bayi laki-laki bernama Tajul Muluk. Ia tumbuh tampan, sopan, cerdas, serta menguasai ilmu bela diri. Suatu hari, Tajul Muluk pergi berkemah di hutan bersama para prajurit. Pangeran, mari kita istirahat sebentar. Baik, tapi jangan meminta-minta pada rakyat. Makan bekal sendiri. Tiba-tiba lewat rombongan saudagar muda bernama Aziz. Permisi Tuan, bolehkah kami singgah? Nama hamba Aziz. Tentu, silahkan. Boleh kulihat barang daganganmu? Aziz menggelar kain, perhiasan, dan pakaian. Pangeran tertarik pada sebuah sapu tangan indah. Berapa harga sapu tangan ini? Ampun Tuan, sapu tangan ini bukan untuk dijual. Itu peninggalan adik saya, Azizah, yang telah tiada. Siapakah Azizah? Itu adalah adik angkatku, gadis penyulam yang sangat baik hati. Ia wafat, meninggalkan sapu tangan kenangan itu. Nenek pun melanjutkan kisah tentang Azizah. Azizah adalah anak yatim piatu, diasuh oleh orang tua Aziz. Sejak kecil, Aziz dan Azizah seperti kakak beradik. Aziz belajar berdagang, Azizah belajar menyulam. Ibu, izinkan aku belajar menyulam pada Bu Delia di kota. Baiklah nak, asal kau sungguh-sungguh. Azizah tumbuh menjadi penyulam andal. Ia bahkan mendapat pesanan khusus dari putri Raja Parsi, Saidatu Dunia. Sapu tangan bergambar sepasang rusa. Lalu bagaimana, Nek? Sebelum sapu tangan itu sampai, Azizah sakit keras. Adikku, tolong bertahanlah. Kamu pasti bisa. Aku akan pergi mencari obat. Tunggulah. Jangan putus asa terlebih dahulu. Aku mohon, bertahanlah sebelum aku balik. Jangan sedih, Kak. Semua ini kehendak Tuhan. Azizah pun wafat. Sebelum meninggal, ia meninggalkan sepucuk surat dan sapu tangan. Terima kasih ayah, ibu, kakanda Aziz. Maaf jika aku merepotkan. Semoga kalian selalu bahagia. Salam Azizah. Sejak itu, Aziz selalu membawa sapu tangan itu kemanapun ia pergi. Mendengar kisah Aziz, Tajul Muluk penasaran.
Sapu tangan itu dipesan siapa, Aziz? Yang memesan sapu tangan itu ialah Putri Raja Parsi, Sayyidatuddunya. Namanya indah sekali. Aku ingin bertemu dengannya. Namun, ketika Perdana Menteri melamar atas nama Tajul Muluk, Putri menolak karena belum ingin menikah. Kalau begitu, aku sendiri yang akan pergi. Aku akan menyamar menjadi saudagar bersama Aziz. Di pasar Istana Parsi, dagangan Tajul Muluk dan Aziz laris. Seorang dayang membawa barang mereka kepada Putri Sayyidah. Kemudian Putri melihat bahwa barang sapu tangan yang dibawa dayang sama persis seperti pesanannya dan meminta dipertemukan dengan penjualnya. Putri, izinkan aku membuktikan bahwa aku akan selalu setia. Aku bukan merpati jantan yang meninggalkan pasangannya, Putri. Hatiku percaya padamu, Pangeran. Hubungan mereka semakin dekat. Sultan Parsi akhirnya mengetahui dan merestui pernikahan Tajul Muluk dan Putri Sayyidatuddunya digelar meriah. Rakyat bergembira, para tamu bersyukur. Inilah saat yang dinanti. Terima kasih, putriku. Dan terima kasih karena kau telah sabar memperjuangkan cintamu. Sementara itu, Aziz kembali ke kampungnya. Ia mendatangi makam Azizah. Adikku, semua ini tidak akan terjadi selain berkatmu. Namamu tidak akan kelupakan. Namamu akan selalu hidup dalam kenangan di dalam hatiku. Begitulah akhir kisah Pangeran Tajul Muluk. Wah, indah sekali ceritanya, Nek. Banyak pelajaran yang bisa diambil. Moral hikayat cerita untuk Kirana, hikayat ini mengingatkan kita bahwa dalam kehidupan sehari-hari, ketulusan dan kesetiaan adalah hal yang sangat penting. Seperti Tajul Muluk yang berani memperjuangkan cintanya dengan sabar. Kita pun harus berusaha sesungguh-sungguhnya jika ingin meraih sesuatu, baik itu cita-cita maupun hubungan yang baik dengan orang lain. Dari Aziz, kita belajar bahwa sikap jujur, rendah hati, dan bekerja keras akan membuat orang lain menghargai kita. Sedangkan Azizah memberi teladan bahwa kebaikan hati dan karya yang bermanfaat tidak akan hilang begitu saja, melainkan akan selalu dikenang oleh orang-orang di sekitar kita. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari, marilah kita berbuat baik, menjaga kepercayaan, dan selalu setia kepada orang-orang yang kita sayangi, karena semua itu akan membawa kebahagiaan, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain.